Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil analisis dari sebuah kasus yang berkaitan dengan dilema etika, yaitu kasus Tari yang mengetahui bahwa sahabatnya Rara mengambil dompet milik Nina di perpustakaan. Kasus ini menjadi sebuah dilema bagi Tari karena ia berada pada posisi yang sulit. Tari mengetahui bahwa tindakan Rara tidak benar. Tetapi pada saat yang sama, Tari juga tidak ingin merusak hubungan persahabatan dengan Rara. Untuk itu, membantu Tari mengambil sebuah keputusan yang tepat. Kasus ini saya akan analisis menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Nah, langkah pertama, kita perlu melihat nilai apa saja yang sedang berhadapan dalam kasus ini. Menurut saya, terdapat 2 nilai utama yang bertentangan, yaitu kejujuran dan keadilan dan kesetiaan kepada sahabat. Tari tentu memahami bahwa dompet tersebut merupakan milik Nina, sehingga seharusnya dikembalikan kepada pemiliknya. Namun, Tari juga mempunyai rasa setia kepada Rara sebagai sahabat dekatnya. Inilah yang membuat Tari mengalami dilema. Tari harus menentukan apakah ia akan mempertahankan kesetiaannya kepada Rara atau memilih untuk membela kejujuran dan hak Nina. Nah, langkah kedua, mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat. Nah, selanjutnya kita menentukan siapa saja yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Yang pertama adalah Tari, karena Tari mengetahui kejadian tersebut secara langsung. Yang kedua adalah Rara, sebagai orang yang mengambil dompet. Yang ketiga adalah Nina, sebagai pemilik dompet yang kehilangan barangnya. Kemudian yang terakhir adalah Bu Sari, yaitu guru perpustakawan yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Selain itu, terdapat juga lingkungan sekolah secara keseluruhan karena kasus ini menyangkut nilai kejujuran, tanggung jawab, dan pembentukan karakter siswa. Jadi keputusan Tari nantinya akan memberikan pengaruh kepada beberapa pihak, bukan hanya kepada dirinya sendiri. Nah, langkah ketiga, mengumpulkan fakta. Pada langkah ketiga, kita harus memastikan fakta yang ada sebelum menentukan keputusan. Nah, pertama, Rara menemukan sebuah dompet di bawah kursi perpustakaan. Kemudian Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpannya ke dalam tas. Rara menganggap bahwa dompet tersebut merupakan rezeki yang ia temukan. Setelah itu Nina menyampaikan bahwa dompetnya hilang. Tari ternyata melihat langsung ketika Rara mengambil dompet tersebut. Tari juga mengetahui bahwa dompet yang ditemukan Rara adalah milik Nina. Dari fakta tersebut dapat diketahui bahwa Tari tidak hanya mendengar cerita dari orang lain, akan tetapi memang mengetahui kejadian secara langsung. Karena itu Tari mempunyai dasar yang cukup untuk menentukan tindakan selanjutnya. Nah, langkah yang keempat, melakukan uji benar atau salah. Berikutnya adalah melakukan 5 uji etika untuk melihat apakah tindakan tersebut benar atau salah. Yang pertama, uji ilegal. Menyimpan barang yang diketahui bukan milik kita merupakan tindakan yang tidak benar, karena barang tersebut seharusnya dikembalikan kepada pemiliknya. Nah, kedua, uji regulasi. Perilaku Rara tidak sesuai dengan nilai dan aturan yang seharusnya diterapkan dalam lingkungan sekolah, khususnya mengenai kejujuran dan tanggung jawab. Yang ketiga, uji intuisi. Jika Tari mendengarkan hati nuraninya, ia tentu mengetahui bahwa dompet Nina harus dikembalikan. Keempat, uji publikasi. Jika keputusan Tari untuk membiarkan Rara menyimpan dompet tersebut diketahui oleh banyak orang, kemungkinan besar tindakan tersebut akan dipandang sebagai tindakan yang tidak jujur. Nah, yang kelima, uji panutan atau idola. Ketika Tari membayangkan dirinya berada dalam posisi guru atau orang yang menjadi teladan, tentu tindakan yang dipilih adalah mengembalikan dompet tersebut dan membantu Rara memperbaiki kesalahannya. Dari kelima pengujian tersebut dapat dilihat bahwa tindakan yang benar adalah mengembalikan dompet kepada Nina.
Nah, ya, langkah kelima menentukan paradigma dilema. Langkah berikutnya adalah menentukan paradigma yang digunakan. Dalam kasus ini, paradigma yang terlihat adalah kejujuran atau kebenaran berhadapan dengan kesetiaan. Tari mempunyai alasan untuk menjaga persahabatannya dengan Rara. Namun, Tari juga memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak Nina. Kedua hal tersebut sama-sama memiliki nilai positif. Tetapi, menurut saya, kesetiaan kepada sahabat tidak boleh membuat seseorang mengabaikan kebenaran. Oleh sebab itu, dalam kasus ini, nilai kejujuran dan keadilan perlu lebih diutamakan. Nah, berikut langkah yang keenam, menentukan prinsip penyelesaian. Pada langkah keenam, kita menentukan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Saya memilih pendekatan yang tetap mempertahankan nilai kebenaran tetapi dilakukan dengan rasa peduli. Artinya, Tari tidak perlu langsung menuduh atau mempermalukan Rara. Tari dapat terlebih dahulu mengajak Rara berbicara secara pribadi atau empat mata. Tari dapat menjelaskan bahwa dompet tersebut bukan miliknya dan sebaiknya segera dikembalikan. Dengan pendekatan seperti ini, Rara tidak hanya merasa disalahkan, tetapi juga diberi kesempatan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Nah, menurut saya cara menyelesaikan masalah juga penting, bukan hanya hasil akhir. Langkah yang ketujuh, mencari pilihan ketiga atau trilema. Selanjutnya kita mencari alternatif lain selain dua pilihan yang sudah ada. Jika Tari hanya berpikir secara sederhana, mungkin pilihannya adalah melaporkan Rara atau memilih diam. Tetapi sebenarnya masih ada pilihan ketiga. Tari dapat mengajak Rara untuk mengakui kesalahannya dan mengembalikan dompet tersebut kepada Nina melalui Bu Sri. Dengan cara tersebut, Tari langsung menjatuhkan atau mempermalukan Rara. Pada saat yang sama, Nina tetap mendapatkan kembali haknya. Pilihan ini menurut saya dapat menjadi jalan tengah karena tetap mempertahankan nilai kejujuran sekaligus menunjukkan kepedulian terhadap sahabat. Langkah yang kedelapan, menetapkan keputusan. Nah, setelah mempertimbangkan semua hal tersebut, keputusan yang saya pilih adalah Tari berbicara kepada Rara secara pribadi dan meminta Rara mengembalikan dompet Nina. Jika Rara mau mengakui kesalahannya, Tari dapat membantu dan mendampinginya untuk mengembalikan dompet tersebut kepada Nina atau menyerahkan kepada Bu Sri. Namun apabila Rara tidak mau bekerja sama atau tetap menyembunyikan dompet tersebut, Tari perlu meminta bantuan Bu Sri atau guru yang bertanggung jawab. Menurut saya, keputusan ini merupakan keputusan yang paling tepat karena tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga memberikan kesempatan kepada Rara untuk bertanggung jawab. Nah, langkah yang terakhir, langkah ke-9, melakukan refleksi. Setelah keputusan dilakukan, Tari perlu melihat kembali apakah keputusan tersebut memberikan hasil yang baik. Hal pertama yang perlu dilihat adalah apakah dompet Nina sudah dikembalikan. Kemudian, apakah Rara sudah memahami bahwa tindakannya merupakan sebuah kesalahan. Tari juga dapat melihat apakah hubungan persahabatannya dengan Rara tetap dapat berjalan dengan baik setelah kejadian tersebut. Dari sini kita dapat memahami bahwa proses pengambilan keputusan tidak berhenti setelah keputusan dibuat. Kita juga perlu melihat hasilnya dan mengambil pelajaran untuk menghadapi permasalahan yang mungkin terjadi di masa depan. Nah, sebagai kesimpulan, kasus Tari menunjukkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita bisa saja menghadapi situasi ketika dua nilai yang baik saling berhadapan. Dalam kasus ini, Tari harus memilih antara mempertahankan kesetiaan kepada sahabat atau memperjuangkan kejujuran dan hak orang lain. Menurut saya, pilihan yang tepat adalah tetap berpihak kepada kebenaran, tetapi melakukannya dengan cara yang penuh kepedulian. Karena menjadi sahabat yang baik bukan berarti selalu membela teman, tetapi juga berani mengingatkan ketika teman melakukan kesalahan. Melalui 9 langkah ini, kita dapat belajar bahwa
Sebelum mengambil keputusan, kita perlu memahami masalah, mengumpulkan fakta, mempertimbangkan berbagai nilai, mencari alternatif, kemudian melakukan refleksi terhadap keputusan yang telah dibuat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya masih dapat kekurangan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.